semuanya. Kami dari kelompok agama Islam. Sekarang kami akan berkunjung ke pemuka agama Islam, yaitu Pak Ustadz Buyung yang berada di Masjid Al-Sundai Jalan Barokah. Tunggu kelanjutannya. Dadah. Halo semuanya, kami telah berada di Masjid Al-Sundai. Ya, tepatnya berada di Jalan Barokah. Sekarang, sebentar lagi kami ingin menemui Pak Ustadz. Beliau sedang berada di dalam masjid. Ikutin terus ya guys. Ayo. Halo semuanya. Jadi kami sudah berada di Masjid Al-Sundai bersama Pak Ustadz Buyung. Kepada Pak Ustadz Buyung dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengurus di Masjid Jami Al-Sudais, salah satu di bidang peribadatan. Untuk itu saya ingin menjawab pertanyaan dari adik-adik SMA Sapirus ini semampu saya dan sebisa saya. Yang pertama akan menanyakan pertanyaan adalah Joseph. Pak Ustadz, apa saja salat 5 waktu itu? Salat 5 waktu terbagi 5. Yang pertama salat zuhur, yang kedua salat asar, yang ketiga salat maghrib, yang keempat salat isya, dan kelima salat subuh. Jadi 5 waktu yang berbeda. Terus ada lagi. Apa saja yang diperlukan untuk melakukan salat? Ya, untuk melakukan salat ialah sebagai sarana yang kita perlukan ya harus bersih dari hadas, yaitu melakukan bersuci dan lalu melaksanakan wudhu. Wudhu itu mensucikan diri dari hadas agar kita bisa untuk melaksanakan salat 5 waktu. Mengapa salat perlu melakukan wudhu dan bolehkah melakukan salat di luar salat 5 waktu? Maksudnya melakukan sholat di luar 5 waktu. Iya. Oh, waktunya. Iya. Jadi apa tadi, ulang nih? Mengapa salat perlu melakukan wudhu? Ya, karena untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Jadi kita melakukan wudhu dulu. Jadi mensucikan diri dari kotoran gitu. Sholat di luar waktu maksudnya kalau sholat wajib bisa di luar waktu itu, tapi pada waktu itu. Kalau misalnya sholat zuhur kan ada waktunya dari jam 12:30 sampai jam 3. Masih bisa di luar waktu itu, tapi lebih baik di awal waktu melaksanakan sholatnya. Apakah boleh Pak melakukan wudhu di luar sholat? Boleh, sangat bagus. Kalau sholat wudhu nggak pernah putus boleh. Kalau lepas wudhu lagi nggak apa-apa. Lebih bagus. Mengapa imam hanya boleh laki-laki, Pak? Ya, karena memang imam itu laki-laki. Di hadisnya ada disebutkan ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Lelaki itu adalah pemimpin. Nah, jadi kalau ini memang harus laki-laki untuk imamnya. Diwajibkan laki-laki. Terus mengapa tempat salat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda? Oh, itu biar menambah kekhusyukan dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Gantian nanya soal nomor 6 sampai 10 dulu. Berapa? 6 sampai 10. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa perbedaan salat di rumah dan di masjid, Pak? Salat di rumah lebih baik salat di masjid, karena salat di rumah itu pahalanya lebih kecil. Salat di rumah itu perbandingannya pahalanya hanya 1, kalau di masjid pahalanya 25. Jadi sebaiknya salat kalau laki-laki lebih baik di masjid untuk berjamaah. Oke, baik. Oke, Pak Haji, pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan salat di hari Jumat dengan hari lainnya? Dan mengapa hanya laki-laki yang salat di Jumat siang? Ya, karena memang dari zaman Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, memang pada saat itu memang untuk laki-laki diwajibkan untuk salat Jumat, karena perempuan tidak diwajibkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak Haji. Bagaimana hukumnya meninggalkan salat secara sengaja dalam agama Islam, Pak? Yang pasti hukumnya haram. Melalaikan sholat aja dosa, apalagi meninggalkannya.
Telat waktu aja, misal sudah masuk waktu sholat kita lalaikan, nanti aja, itu aja udah salah, apalagi meninggalkan dengan sengaja, pasti dosa besar. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Pak Haji, apa itu tasbih dan digunakan untuk apa? Tasbih untuk ini ya, yang hitung-hitung ya. Tasbih itu untuk berzikir gunanya, berzikir untuk mengingat Allah. Boleh kita pakai dengan mengingat Allah dengan zikir apapun, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terserah, la ilaha illallah, pokoknya fungsi untuk berzikir tasbih itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Haji, apa itu gelar haji dan hajah dalam agama Islam? Gelar haji dan hajah itu orang yang telah melakukan ibadah haji. Nah, dia nanti mendapatkan sertifikat atau gelar, memang dari Saudi Arabianya memang ada. Tapi orang setelah melaksanakan ibadah haji ke Mekah sana. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah wajib naik haji untuk sebagai umat muslim? Di dalam rukun Islam, di rukun Islam yang kelima, naik haji wajib, tapi bagi yang mampu. Tapi kalau misalnya tidak mampu ya tidak apa-apa. Tapi bagi yang mampu wajib, memang wajib diharuskan naik haji. Selanjutnya itu, apa itu zakat dalam agama Islam dan siapakah yang wajib membayar juga berhak menerima zakat tersebut? Zakat itu wajib bagi setiap muslim yang hidup dan yang mampu menafkahi. Dan yang wajib menerima zakat ialah orang yang tidak mampu menafkahi atau fakir, seperti fakir, miskin, dan banyak lainnya yang bagi menerimanya. Oke. Selanjutnya itu, menjelang bulan Ramadan sering tersebut kata hilal. Apa itu hilal? Hilal itu bulan sabit yang kecil yang ada di awal bulan. Jadi kalau misalnya puasa itu harus melihat bulan, kata orang itu kalau misalnya bulan sudah tampak berarti udah masuk waktunya itu. Kalau sudah terlihat bulannya ya, hilal itu bulan. Selanjutnya itu, bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan pada saat bulan Ramadan? Ya mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik, kesehatan, ya jiwa raga lah. Yang penting harus sehat jasmani maupun rohani untuk menghadapi Ramadan. Selanjutnya itu, apa manfaat berpuasa dalam agama Islam? Manfaat puasa banyak sekali. Bisa untuk mencegah berbagai macam penyakit, untuk bisa menurunkan kolesterol, pokoknya menghindar dari berbagai macam penyakit lah. 16-17 gitu. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana pandangan agama Islam mengenai puasa setengah hari? Kalau puasa setengah hari sih tidak ada. Sebenarnya puasa setengah hari itu buat anak-anak kecil. Sebenarnya itu untuk melatih. Sebenarnya mana ada hitungannya setengah hari. Puasa full 1 hari pokoknya. Oke, selanjutnya Pak, hal apa yang perlu dipelajari dan dilaksanakan untuk menjadi seorang ustadz? Sebenarnya sih apa tadi? Hal apa yang perlu dipelajari dan dilaksanakan untuk menjadi seorang ustadz? Iya, yang perlu dipelajari ya tentang agama sih, menguasai ajaran agama, dan menguasai segala sesuatu tentang Islam lah, gitu aja. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Raka. Baiklah Pak, selanjutnya bagaimana ajaran agama Islam untuk menjaga toleransi? Ajaran untuk agama Islam untuk menjaga toleransi ialah menghargai sesama sih, intinya itu. Pokoknya saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu satu sama lain. Baik Pak, selanjutnya bagaimana sikap umat agama Islam menghadapi tantangan dunia modern ini? Ya pokoknya selalu berpegang teguh pada ajaran agama, jangan sampai melenceng kalau ingin hidupnya baik-baik saja, gitu aja. Siapa tokoh agama Islam yang masih hidup yang dapat kita jadikan teladan di dunia modern ini? Tokoh agama sih sebenarnya banyak, tapi yang biasa-biasa yang viral ya, yang udah terbiasa, biasa kayak Ustadz Hadi Hidayat,
kayak Ustadz Abdul Somad, nah gitu, Khalid Basalamah, kan itu banyak ustadz-ustadz lainnya yang bisa dijadikan pedoman. Yang sering-sering timbul di inilah di medsos, nah boleh tuh kalau kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat itu bagus, Dasar Latif, nah itu sebenarnya bisa dijadikan itu contoh. Oke, baiklah. Menurut Pak Ustadz, bentuk kerjasama antar umat beragama seperti apa yang dapat dilakukan untuk membangun persaudaraan di tengah perbedaan? Ya paling ya untuk saling hormat menghormati dan saling membantu sama satu sama lain lah. Namanya kan kita nih Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Intinya saling membantu lah, saling hormat menghormati, gitu aja. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Angel. Oke, terima kasih. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana cara menjaga kerukunan antar umat beragama melalui dialog antar umat beragama? Ya itulah pokoknya kalau menjaga kerukunan kita saling menjaga satu sama lain. Pokoknya ya saling membantu kan, saling hormat menghormati biar tidak terjadi kesalahpahaman, biar agak tetap rukun kan, gitu aja. Terus selanjutnya, bagaimana pandangan agama Islam mengenai peran antar umat beragama dalam pembangunan bangsa Indonesia, membangun bangsa Indonesia? Apa ulang lagi? Bagaimana? Bagaimana pandangan agama Islam mengenai peran antar umat beragama dalam pembangunan bangsa Indonesia? Ya pandangan umat Islam dalam antar umat beragama ialah saling support, saling membantu, saling tolong menolong jika membutuhkan apa-apa biar tetap satu lah intinya tuh. Oke, yang terakhir nih Pak, apa pesan dari Pak Ustadz untuk kami sebagai pelajar di zaman modern sekarang ini? Ya pokoknya tetap belajar, rajin-rajin menuntut ilmu, jangan sampai keluar dari rel yang diajarkan dari sekolah, karena setiap agama itu mengajarkan kebaikan kepada kita. Intinya tetap fokus pada pelajaran adik masing-masing. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Mohon maaf bila kami ada salah-salah kata. Terima kasih Bapak. Ya. Baiklah, sekian wawancara kami dengan Ustadz Buyung. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Ustadz, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah bekerja sama dengan baik. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku kabulkan Maulana.